Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan seluruh kenikmatannya sehingga kita masih diberi kesehatan hingga detik ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Habibina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman onta ke zaman Toyota, dari zaman yang jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Saya di sini ingin menyampaikan ceramah dengan tema yang muda, yang berkarya, berilmu agama, dan berakhlakul karimah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Penguasaan dunia akhirat oleh generasi muda sangat berpengaruh dalam penguasaan ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran surat Mujadalah ayat 11. Bahkan presiden pertama kita sekaligus sang proklamator Republik Indonesia, Insinyur Soekarno pernah berkata, "Berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia." Kalimat yang singkat ini seakan mengisyaratkan kepada kita, para pemuda, untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Soekarno percaya bahwa hanya pemuda yang mampu melakukan sesuatu yang dapat mengguncangkan seluruh isi dunia ini. Sebab pemuda adalah sosok yang masih memegang teguh idealisme sehingga mereka dapat meruntuhkan tembok-tembok yang menghalangi mereka. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menguatkan dalam hadisnya yang berbunyi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu sejak dari buayan hingga liang lahat. Jadi, sudahkah kita berkarya? Jangan muluk-muluk, setidaknya buatlah kedua orang tua kita tersenyum bangga. Masa muda hanya digunakan untuk senang-senang, itu sudah biasa. Masa muda digunakan untuk berkarya, itu baru luar biasa. Hadirin hadirat rahimakumullah, jikalau kita membuka kembali lembaran-lembaran historis bangsa Indonesia, kita lihat pemuda zaman dahulu, pemimpin kita yang telah tiada. Dengan susah payah mereka membangun bangsa Indonesia dengan genangan air mata, cucuran keringat, serta cucuran darah. Mereka pergi dengan satu cita-cita, yaitu kemerdekaan. Namun, coba kita bandingkan dengan pemuda zaman sekarang, pemuda di zaman globalisasi ini. Keadaan pemuda saat ini sangat memprihatinkan. Banyak di antara pemuda melakukan pergaulan bebas, berpesta minuman keras, dan juga melakukan pelecehan seksual. Naudzubillahi min dzalik. Pemuda zaman sekarang sudah tidak sadar lagi dengan segala hal buruk yang mereka lakukan dapat menghancurkan diri mereka sendiri dan menghancurkan masa depan bangsa. Jadi, saya rasa tidak salah jika almarhum Bapak Zainuddin mengatakan bahwa yang terjadi pada pemuda Indonesia saat ini adalah tidak dapat membedakan mana yang madu dan mana yang racun. Atau bahkan generasi zaman sekarang sudah dengan sengaja menukar antara madu dengan racun, begitu juga dengan sebaliknya. Segala tuntutan hanyalah sebuah tontonan, sedangkan segala tontonan justru malah dijadikan sebuah tuntutan. Betul? Indonesia saat ini tidak membutuhkan generasi pemalas yang mudah terpengaruh oleh dampak negatif globalisasi dan tidak mengindahkan nilai-nilai luhur bangsa. Tetapi bangsa Indonesia sangat membutuhkan generasi muda yang memiliki jiwa nasionalis, religius,
semangat tinggi, dan generasi muda yang berani berpendapat, berani bertindak, dan berani bertanggung jawab. Walaupun faktanya kita lihat pemuda melakukan tindakan tercela, tetapi tidak sedikit pula pemuda yang peduli dengan masa depan bangsa. Kita lihat di televisi, internet, media komunikasi lainnya, banyak di antara pemuda-pemuda yang telah dapat menciptakan sesuatu di masa depan, seperti menciptakan mobil, laptop, handphone, dan benda-benda lainnya. Bahkan mereka juga mampu membanggakan nama Indonesia di mata dunia dengan segala prestasinya. Nah, pemuda mana yang akan kita pilih? Pemuda yang peduli dengan masa depan bangsa, atau pemuda yang selalu membuat keributan dan permasalahan untuk bangsanya? Jawaban ada pada diri kita semua masing-masing. Generasi dambaan umat yaitu generasi yang berdaya, cerdas, dan peduli terhadap permasalahan bangsanya, dapat didefinisikan sebagai individu-individu soleh yang sekaligus mampu menjawab tantangan perkembangan zaman dengan solusi yang diberikan Islam serta menguasai sains dan teknologi. Hadirin yang terhormat, maka dari itu, marilah kita bersama bertekad menjadi generasi yang robani, generasi Islam yang berkualitas dan berakhlakul karimah, generasi yang siap memegang amanah, meneruskan perjalanan para pahlawan, yaitu mewujudkan bangsa Indonesia yang adil dan sejahtera. Baldatun thayyibatun warrobun ghafur. Karena sesuai dengan perkataan Imam Syafi'i, the young men today are the leader of the future. Kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.